Mau tanya, untuk CT scan di Rumah Sakit Fatma Medika, apakah bisa menggunakan penjamin BPJS Kesehatan dan alurnya seperti apa? Seperti itu. Untuk pelayanan BPJS Kesehatan bisa. Jadi alurnya itu Kan pemeriksaan CT scan di Rumah Sakit Fatma Medika, apakah sudah banyak atau masih jarang ditemui? Alhamdulillah sih banyak ya. Untuk launching kemarin 2 bulan ini sudah ada hampir 50 pasien kayak gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast FM bersama Rumah Sakit Fatma Medika. Halo sahabat sehat semuanya, berjumpa kembali dengan saya Badrus untuk host di podcast kali ini. Tidak kalah menariknya dari episode yang lain, untuk podcast kali ini kami nanti akan membahas tentang seputar kesehatan dan fasilitas kesehatan yang ada di Rumah Sakit Fatma Medika. Baik sahabat sehat sekalian, untuk episode kali ini kita akan membahas seputar radiologi. Dan pastinya sahabat sehat sekalian, kita kedatangan tamu narasumber kita yaitu Ibu Khomsatun. Ibu Om, saya panggil Bu Khom ya. Oh iya. Ya, Ibu Khom selamat datang di podcast FM. Bu Khomsatun ini Kepala Instalasi Radiologi di Rumah Sakit Fatma Medika. Nanti apa saja yang kita bahas, stay tune di podcast FM. Baik, Bu Khom, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, siap Bu Khom ya. Ya, Alhamdulillah. Bu Khom di sini sebagai di Rumah Sakit Fatma Medika, jabatannya? Saya di Rumah Sakit Fatma Medika sebagai asmen instalasi radiologi. Gitu, Iya. asisten manajer. Jadi asisten manajer ini di bawahnya dari manajer penunjang medik. Betul. Oke, radiologi sendiri ini masuk sub penunjang medik di Rumah Sakit Fatma Medika ya Bu Khom ya? Iya, betul. Oke, sahabat sehat, instalasi radiologi mungkin sahabat sehat ketahui bersama bahwa radiologi ini adalah instalasi atau unit tempat fasilitas pelayanan, yaitu salah satunya ada ronsen yang banyak kita ketahui. Jadi banyak pasien yang melakukan foto toraks atau ronsen atau yang lainnya ini di instalasi radiologi. Oke, Bu Khom, jelaskan secara singkat. Radiologi ini sendiri apa ya maksudnya dari instalasinya? Sesuai yang dibicarakan Pak Patrus tadi ya, radiologi itu di jenis layanan yang dinaungi di instalasi penunjang medis. Oke. Jadi pemeriksaan untuk sebagai penunjang medis dari suatu diagnosa dari pemeriksaan yang lain kayak gitu. Oh begitu, baik Bu Khom. Jadi radiologi ini adalah salah satu penunjang pemeriksaan untuk benar-benar menegakkan satu diagnosa. Iya, Seperti itu, dari salah satu pemeriksaan yang lain. Oke, baik Bu Khom. Nah, di radiologi sendiri khususnya Rumah Sakit Fatma Medika, itu ada apa saja fasilitas layanannya? Oh, kalau di Rumah Sakit Fatma Medika itu kita ada 3 layanan, yaitu dari jenis alatnya ada X-ray konvensional, USG dan alat CT scan. Oh, CT scan. Yang baru ini launching tahun ini. Baik Bu Khom. Kita bahas satu persatu nanti ya. Untuk X-ray ini sendiri mungkin banyak orang atau pasien ini lebih mengenalnya yaitu foto ronsen. Foto polos. Ya, foto ronsen polos. Ya. Betul sekali. Jadi foto ronsen kalau orang itu adalah X-ray. Dan X-ray itu sendiri banyak ya. Jadi ada yang foto ronsen bagian dada atau jika terjadi kecelakaan atau trauma bisa di bagian yang trauma itu sendiri atau di kaki atau di tangan itu bisa X-ray. Bisa. Sesuai dengan ini klinis yang ditentukan dari dokter pengirim kayak gitu. Misalkan
Kalau pasien itu masuknya dari IGD kayak gitu ya. Nanti ditentukan dari dokter DPC dari IGD dari lembar pemeriksaan. Di situ tertulis apa yang diminta dan kita akan melakukan sesuai dengan lembar permintaan tersebut kayak gitu. Oke, Bu Kom. Jadi dari instalasi radiologi ini menerima jika ada permintaan dari dokter DPJP-nya ya. Iya. Jadi misalkan foto toraks sesuai dengan kondisi pasien yang datang saat itu juga di IGD. Betul. Jika melalui IGD. Betul. Selain IGD mungkin dari mana saja untuk pasiennya ini sendiri? Kalau dari Rumah Sakit Fatmawati ini bisa melayani 2 layanan ya, dari dalam dan dari luar. Kalau dari luar itu biasanya dari rujukan dokter luar rumah sakit dan bisa melayani juga pasien APS, yaitu atas permintaan sendiri Kak, seperti itu. Kalau dari dalam ya dari dalam rumah sakit, bisa dari IGD, poli, kayak rawat inap, ICU, NICU kayak gitu. Baik kok. Jadi untuk layanan pemeriksaan radiologi ini bisa dari luar dan dalam. Ini bisa pengirimnya ya, pengirimnya dari Rumah Sakit Fatmawati atau dari luar. Contoh mungkin kalau dari luar, dokter praktek umum dapat pasien, misalkan periksa di dokter praktek umum, itu bisa ya untuk mengirim ke Rumah Sakit Fatmawati, asalkan ada pengantarnya ya. Betul. Oke, seperti itu. Kemudian untuk yang dari dalam, dari kita sendiri sesuai dengan kondisi pasiennya. Bu Kom, jam operasional radiologi ini sendiri, ini kan banyak fasilitasnya, ada toraks yang begitu banyak macamnya, kemudian USG salah satunya USG abdomen ya. Kemudian juga CT scan yang kita bahas. Ini jam operasionalnya sendiri dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau untuk pemeriksaan alat X-ray sama alat CT scan itu bisa kita layani 24 jam. 24 jam? Betul. Jadi tenaga kerja atau teman-teman radiografer ya tentunya, itu 24 jam ada standby di rumah sakit? Betul. Jadi pasien itu datang jam berapapun dilayani meski malam? Iya, betul. Baik. Karena IGD kita 24 jam juga ya, Mas Denkom ya. Jadi jika terjadi sesuatu, pasien datang ke IGD, ini 24 jam juga bisa kita layani di instalasi radiologi. Iya. Misalkan, ini menarik tadi ada pasien APS. APS ini atas permintaan sendiri. Iya. Itu jam operasionalnya kalau X-ray? Sama, 24 jam juga? Iya. Bisa. Gitu. Oke. Jadi sahabat sehat, jika ingin melakukan foto ronsen atau X-ray atau foto polos, ini bisa langsung saja datang ke Rumah Sakit Fatmawati 24 jam non-stop. Ini kita layani meski tengah malam, teman-teman di radiologi siap siaga dong ya. Iya, betul. Seperti itu. Untuk APS sendiri tinggal datang saja, alurnya dari pendaftaran. Kalau untuk pemeriksaan APS itu nanti bisa ambil antrian di Pak Sapam dulu. Gitu. Nanti dari Pak Sapam ada nomor antrian dan pasien menunggu dulu sampai dipanggil di pendaftaran. Nanti di pendaftaran nanti pihak petugas pendaftaran mengkayi pasien tersebut. Nanti kalau apa yang diminta dari pasien tersebut, petugas pendaftaran bisa konfirmasi ke instalasi radiologi lewat via telepon kayak seperti itu. Baik, Kom. Jadi pasien datang ke pendaftaran, tinggal menunggu, kemudian dilakukan pemeriksaan. Baik. Ini untuk yang pasien datang sendiri ya, atas permintaan sendiri. Inisiatif pasiennya ingin melakukan periksaan apa? Maksudnya itu torak atau CT scan.
menarik. Kemudian untuk yang USG, USG ini saya kok nggak asing dengan kata USG. USG ini beda ya dengan USG kandungan, karena kalau orang ngomong USG itu USG kandungan. Nah, yang dari radiologi sini sendiri USG-nya adalah USG apa macam seperti itu? Di radiologi itu bisa sih juga untuk menangani USG kandungan, tapi lebih banyak lagi yang diperiksa di ini ruang USG. Kenapa? Karena yang meriksa itu nanti dokter radiologi sendiri. Tak seperti itu. Jadi kalau USG bisa ditangani seperti USG kepala, terus prostat, USG abdomen lengkap, USG atas, bawah, USG leher, dan USG mamang. Terus ada USG lagi muskuloskeletal, itu misalkan ada pasien yang punya benjolan di daerah ekstremitasnya, misalkan pada lutut atau genu. Nah, kayak di daerah klavikula, seperti itu bisa dilakukan di USG Rumah Sakit Fatma Medica. Oke, baik dok. Bukom. Baik, Bukom. Jadi USG itu sendiri banyak macamnya, tergantung dari kondisi pasiennya. Seperti itu. Sahabat sehat, semua yang dilakukan pemeriksaan ini tergantung dari kondisi pasien, dan tentunya lebih enaknya konsultasi dengan dokter. Baik itu dokter umum, mungkin bisa untuk menangani terlebih dahulu jika darurat atau IGD. Kemudian bisa ke dokter spesialis, itu lebih spesifik. Mau pemeriksaan USG yang seperti apa, atau malah pemeriksaan yang lain, seperti itu. Jadi sahabat sehat bisa konsultasi terlebih dahulu untuk melakukan pemeriksaan di radiologi. Karena USG sendiri banyak ya, ada USG abdomen, USG torak, USG leher, ya, kepala. Seperti itu. Baik, banyak macamnya sahabat sehat, dan ada semua di Rumah Sakit Fatma Medica. Betul. Oke, menarik sekali Bokam. Nah, dari USG sendiri ini selain itu ada yang namanya CT scan. CT scan sendiri ini baru ya di Rumah Sakit Fatma Medica. Betul. Oh iya. Tahun ini launching. Ini adalah terobosan yang baru atau alat baru yang kita tunggu-tunggu, karena penting sekali ya. Tidak semua rumah sakit punya alat CT scan, dan CT scan sendiri ini dibutuhkan untuk beberapa pasien yang darurat. Contohnya laka lantas. Betul. Selain itu, bisa dari dokter saraf kebanyakan. Oke. Kayak suspek infak, CVA, seperti itu. Oke. Suspek infak atau CVA ini stroke ya? Betul. Oke, stroke. Jadi sahabat sehat, jika ada diagnosa stroke, terutama ya di stroke, ya biasanya ini perlu dilakukan CT scan. Kali ini di Rumah Sakit Fatma Medica bisa untuk dilakukan pemeriksaan CT scan di Rumah Sakit Fatma Medica. Seperti itu. Jadi jangan ragu untuk melakukan pemeriksaan di instalasi radiologi Rumah Sakit Fatma Medica. Baik, Bukom. Kemudian untuk CT scan sendiri sudah running ya? Sudah running. Sudah. Oke. Dan itu untuk pelaksanaannya itu sendiri bisa 24 jam juga. Betul. Oke, baik, menarik sendiri. Banyak Bukom untuk case-case yang memerlukan pemeriksaan CT scan ini. Gimana? Untuk case-case atau kasus, betul, yang memerlukan pemeriksaan CT scan di Rumah Sakit Fatma Medica, apakah sudah banyak atau masih jarang ditemui? Alhamdulillah sih banyak ya. Untuk launching kemarin 2 bulan ini sudah ada hampir 50 pasien kayak gitu. Yang kita tangani. Dan itu biasanya dari polisaraf sih. Dan pasien masuk dari IGD kayak dari gitu. IGD. Jadi pasien untuk CT scan rata-rata dari IGD. Betul. Dan polisaraf. Kayaknya kalau polisaraf ini banyak kasus stroke ya, karena diagnosa stroke. Kalau dari IGD sendiri, ini case atau kasus seperti apa?
Kalau dari hasil evaluasinya kemarin sih suspek infak kayak gitu, CVA kayak seperti itu. Terus trauma berat pasien KLR. Nah, seperti itu. Ini yang menarik, Bukom. Dulu kita tidak ada CT scan. Jika ada terjadi kecelakaan, jadi kita rujuk. Untuk kali ini kita tidak perlu rujuk karena kita punya CT scan. Berhubung begini, Bukom, Rumah Sakit Fatma Medika ini berada di letak strategis. Jadi jalan raya utama, ini jalan raya provinsi maksudnya ya, sering adanya kecelakaan. Banyak, maksudnya tidak menutup kemungkinan ini seminggu atau sebulan kita sering kedatangan atau mendapat kiriman pasien laka lantas. Maka dari itu kita rumah sakit berupaya untuk menyediakan fasilitas karena kan untuk pasien laka lantas ini berpacu dengan waktu untuk keselamatannya. Ya, betul sekali. Maka dari itu kita menyajikan fasilitas CT scan agar bisa one stop service. Jadi datang ke Rumah Sakit Fatma dengan keadaan yang darurat, emergency, bisa dilakukan pemeriksaan tanpa perlu rujukan. Seperti itu mungkin ya, Bukom ya. Oke, Bukom, menarik. Untuk pasien yang melakukan pemeriksaan di radiologi, ini ada persyaratan khusus enggak? Maksudnya untuk ini, form administrasinya itu seperti apa? Jika datang sendiri, sakit. Kalau pemeriksaan APS ya atas permintaan sendiri ya itu tadi sudah infokan ya dari alur dari depan tadi ya. Seperti itu. Kalau nanti dari dalam nanti ada surat lembar pemeriksaan yang diberikan dari unit lain kayak seperti itu. Itu saja jadi yang nanti kita terima. Oke, baik, Bukom. Yang pasti instalasi radiologi Rumah Sakit Fatma Medika ini tersedia 24 jam. Betul. Dan petugasnya juga radiografer kita yang pasti sudah ada SIP atau surat izin semuanya ya, Bukom ya. Betul. Seperti itu. Dan termasuk kita ada layanan CT scan, sahabat sehat, di mana kita layanan CT scan sendiri mungkin akan menjadi layanan unggulan karena beberapa diagnosa yang perlu untuk dilakukan penegakan diagnosa ini tidak perlu kita rujuk, kita bisa melakukan pemeriksaan sendiri di Rumah Sakit Fatma Medika. Seperti itu, Bukom. Nah, Bukom, ini ada yang menarik. Untuk podcast FM biasanya kita membuka Q&A. Ini ada yang bertanya, coba kita lihat ya. Mau tanya, untuk CT scan di Rumah Sakit Fatma Medika apakah bisa menggunakan penjamin BPJS Kesehatan dan alurnya seperti apa? Seperti itu. Untuk pelayanan BPJS Kesehatan bisa. Jadi alurnya itu dari unit terkait, misalkan dari poli. Nah, nanti yang mengcover itu via polinya kayak gitu. Bisa diklaim di BPJS apa Anda. Nanti kalau bisa sesuai dengan klinisnya, nanti dikasih lembar pemeriksaan dan diarahkan ke radiologi. Kayak seperti itu. Oke. Pada intinya Rumah Sakit Fatma Medika untuk layanan CT scan bisa dengan penjamin BPJS Kesehatan. Bisa. Dengan alur yang seperti itu. Jadi selain dari penjamin BPJS Kesehatan, yang pasti untuk layanan CT scan ini bisa untuk pasien umum juga kan ya? Pasti ya seperti itu. Pasti. Tapi untuk penjamin BPJS Kesehatan juga bisa di Rumah Sakit Fatma Medika dengan alur yang tergantung dari DPJP-nya. Kalau memang memerlukan CT scan, kita layani seperti itu. Baik, Bukom, mungkin itu saja mengenai podcast kita yang membahas tentang instalasi radiologi. Semoga dengan adanya podcast ini, sahabat sehat Rumah Sakit Fatma Medika lebih mengenal tentang radiologi dan jam operasionalnya ini selama 24 jam. Kita standby terus. Jadi sahabat sehat Rumah Sakit Fatma Medika
jangan ragu untuk melakukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan yang dilakukan penunjang dari pengantar dari dokter atau melalui atas permintaan sendiri seperti itu. Bu Kom, terima kasih banyak atas informasinya di podcast. Sama-sama. Mungkin suatu saat nanti kita bisa podcast kembali di podcast FM Rumah Sakit Fatma Medika. Baik, sahabat sehat, mungkin itu saja dulu mengenai informasi instalasi radiologi. Dan untuk podcast kali ini, sahabat sehat jangan lupa untuk subscribe, kemudian komen apabila ada pertanyaan dan usulan atau mungkin ingin membahas tentang seputar apa, bisa komen di kolom komentar YouTube Rumah Sakit Fatma Medika. Saya Badrus, saya undur diri. Terima kasih banyak.